Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru kelas 2 Hamzah, 2 Sa'ad, 2 Mus'ab, dan 2 Zaid. Apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak Bu Guru, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak Bu Guru, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah silakan siapkan buku, pena, dan alat tulisnya. Ya, anak-anak Bu Guru yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini Bu Ratih akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama adalah menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Yang kedua adalah melengkapi pola barisan bangun ruang. Dan yang ketiga adalah memahami bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani yang terdapat dalam permainan sederhana maupun tradisional. Oke, sudah siap? Are you ready? Oke, ready. Nah, baik anak-anak, silakan buka buku pena halaman 178. Sudah dibuka? Bu Guru ulangi, silakan buka pena halaman 178. Sudah? Oke, kalau sudah, Bu Guru akan menerangkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Nah, untuk menemukan informasi dari sebuah teks percakapan, kita bisa melakukannya dengan cara membaca secara cermat dan teliti teks percakapan tersebut. Nah, setelah itu kita perlu mencari arti kata yang belum kita mengerti. Nah, untuk mengetahui arti kata, kita bisa mencarinya melalui kamus atau meminta bantuan guru, ya. Nah, setelah itu kita dengan mudah bisa memperoleh informasi dari teks percakapan. Nah, silakan anak-anak perhatikan, Bu Ratih akan membacakan teks percakapan tersebut. Nah, dalam teks percakapan tersebut ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Pak Guru, Dedi, dan Komang. Oke, Pak Guru memulai percakapan. Ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu Dedi bertanya kepada Pak Guru, apa itu sampah organik dan anorganik, Pak? Pak Guru menjawab, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, misalnya dari kaleng bekas, pecahan kaca, logam, dan bekas bungkus plastik. Nah, lalu Komang menambahkan lagi, mengapa sampah ini harus dipisah-pisah, Pak Guru? Pak Guru menjawab, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang. Lalu Dedi menjawab, sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan. Nah, keranjang sampah ada yang warnanya hijau, kuning, dan merah. Nah, Komang juga menambahkan, iya, aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya. Nah,
dari teks percakapan halaman 178, anak-anak bisa mencari kosakata yang sulit. Nah, arti kata yang sulit. Nah, di situ kita bisa mendapatkan kosakata atau arti dari sampah organik, sampah anorganik, dan daur ulang. Nah, sekarang Bu Ratih tanya. Tadi Bu Ratih sudah menyampaikan teks percakapan ini dan dijelaskan di situ apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan daur ulang. Nah, setelah anak-anak mencari arti dari sampah organik, anorganik, dan daur ulang dari kamus maupun meminta bantuan dari orang tua, kita bisa mengetahui artinya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, ya, atau benda hidup. Nah, contohnya tadi ada daun kering, ada sisa sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian ada sampah anorganik, adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah pecahan kaca, kaleng bekas, ya kan, logam, sampah plastik, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah daur ulang. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sebuah barang yang tadinya tidak bermanfaat menjadi barang yang lebih berguna. Oke, sampai sini anak-anak sudah bisa memahami tentang menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah melengkapi pola barisan bangun ruang. Bu Guru, yang kedua adalah melengkapi pola barisan bangun ruang. Nah, di sini ada pola barisan bangun ruang. Apa yang pertama ini? Ya, yang pertama ada bangun ruang kubus. Yang kedua ada balok. Ya, balok yang diberdirikan. Kemudian berikutnya ada kubus, ada balok, ada kubus. Nah, pola barisan bangun ruang ini ada dua, kubus, balok. Kubus, balok. Kubus, titik, 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 titik. Apa ya jawabannya? Ada yang tahu? Oke. Ya, betul. Pola berikutnya adalah balok dan kubus. Ya, pinter. Nah, sekarang silakan anak-anak buka buku pena halaman 183. Bu Ratih ulangi, silakan buka buku pena halaman 183. Sudah? Oke, kalau sudah, perhatikan pola barisan bangun ruang berikut ini. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Yang pertama. Yang kedua ada prisma segitiga. Kemudian ada balok, ada kubus, titik, 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 ada balok, ada kubus, ada prisma segitiga. Nah, di situ ada 3 pola. Nah, kalau tadi polanya ada 2, kubus dan balok. Nah, sekarang ada 3 pola, ya. Kubus, prisma segitiga, dan balok. Nah, kita ikuti pola yang di depannya untuk mengisi titik-titik ini. Nah, apa ya? Coba. Kubus, prisma segitiga, balok. Kubus. Oke, betul. Prisma segitiga.
balok, kubus, prisma, segitiga. Pintar. Lanjut halaman 184. Nah, pada pola berikut ini, nah, ada titik-titiknya 3. Jadi harus mengisi 3 pola berikutnya. Nah, kita lihat dulu pola di depannya. Di depan ini ada pola balok, kubus, tabung. 3 ya. Ini juga balok, berarti ada 3 pola. Balok, kubus, tabung. Balok, kubus, tabung, balok. Oke, diulangi. Balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok. Nah, jadi itu polanya. Oke, anak-anak sampai sini sudah paham ya pola barisan itu. Untuk mengetahuinya silakan dilihat di depannya, pola di depannya. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengetahui pola berikutnya. Oke. Matiin 4. Nah, pada pola berikut ini, nah, ada titik-titiknya 3. Jadi harus mengisi 3 pola berikutnya. Nah, kita lihat dulu pola di depannya. Di depan ini ada pola balok, kubus, tabung. 3 ya. Ini juga balok, berarti ada 3 pola. Balok, kubus, tabung. Balok, kubus, tabung, balok. Oke, diulangi. Balok, kubus, tabung, balok, kubus, tabung, balok. Nah, jadi itu polanya. Oke. Anak-anak sampai sini sudah paham ya pola barisan itu. Untuk mengetahuinya silakan dilihat di depannya, pola di depannya. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengetahui pola berikutnya. Oke, baik anak-anak Bu Guru, berikutnya adalah memahami bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional. Nah, Bu Guru akan menerangkan terlebih dahulu apa-apa saja gerak yang seimbang, lentur, dan kuat. Kemudian anak memahami. Kemudian Bu Ratih contohkan seperti apa gerak seimbang, lentur, dan kuat tersebut. Nah, setelah itu anak-anak bisa praktikkan di rumah ya. Nah, silakan perhatikan. Contoh gerak seimbang, lentur, dan kuat. Yang pertama adalah duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus. Ya. Lurus ke depan. Yang kedua, silakan perhatikan. Yang kedua adalah duduk mengangkat kaki sambil dipegang lurus ke atas. Nah, nanti Bu Ratih akan contohkan. Yang ketiga adalah sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Yang keempat, berjinjit sambil berpegangan pinggang, ya. Kemudian ada 5, mengangkat satu kaki ke depan. Yang keenam, menyerupai huruf T. Dan yang terakhir adalah sikap kapal terbang. Nah, silakan perhatikan, Bu Ratih akan mencontohkan gerakan tersebut. Nanti anak-anak perhatikan baik-baik. Setelah itu anak-anak praktikkan di rumah. Nah ya, tugasnya adalah mempraktikkan gerak seimbang, lentur, dan kuat ya. Baik anak-anak Bu Guru, Bu Ratih akan mencontohkan gerak yang seimbang, lentur, dan kuat ya. Anak-anak perhatikan dengan baik. Lalu setelah itu anak-anak praktikkan di rumah. Yang pertama adalah duduk selonjor. Ini namanya duduk selonjor dengan kaki lurus ke depan. Nah, begini ya. Duduk selonjor dengan kaki lurus ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah
duduk selonjor sambil mengangkat kaki ke atas. Ya. Gak bisa lama ya. Nah, gitu ya. Nih. Nah, ini melatih kekuatan kaki, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap lilin. Nah, nih sikap lilin seperti ini ya. Badan telentang, lalu mengangkat kedua kaki ke atas. Nah, ya. Ulangi. Yang ketiga adalah posisi telentang sambil mengangkat kedua kaki ke atas. Nih. Ya. Ini namanya sikap lilin. Nah. Oke. Berikutnya adalah kita berdiri. Nah, kalau tadi dalam posisi duduk ya. Berikutnya adalah berdiri. Yang keempat, berjinjit sambil bertolak pinggang. Pinggang. Ya. Berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, ini adalah untuk melatih keseimbangan. Ya. Melatih keseimbangan. Berjinjit sambil bertolak pinggang. Oke, berikutnya adalah mengangkat satu kaki lurus ke depan. Mengangkat satu kaki lurus ke depan. Ya. Nah, ini melatih kekuatan kaki, paha. Nih, kaki, pahanya terasa sakit ya. Nah, lurus, mengangkat satu kaki ke depan, ke atas, kakinya diangkat. Nah, oke. Berikutnya adalah menyerupai huruf T di mudah. Nah, kita berdiri lurus, lalu direntangkan tangannya. Nah, ini gunanya adalah untuk melatih kekuatan otot lengan, ya. Nah, ini seperti huruf T. Dan yang terakhir adalah sikap pesawat terbang. Nah, layaknya seperti pesawat terbang. Nah, kaki satu diangkat ke belakang, ya. Dan yang satunya sebagai tumpuan. Ini sama saja, melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh, ya. Nah, ini layaknya seperti pesawat terbang. Ganti lagi sebagai tumpuan yang kaki kanan. Oke. Nah, cukup ya. Nah, tadi ada duduk selonjor. Kemudian duduk selonjor sambil mengangkat kaki ke atas. Kemudian posisi lilin dengan mengangkat kaki ke atas. Kemudian ada berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, kemudian ada mengangkat satu kaki ke atas. Mengangkat satu kaki ke atas. Kemudian ada sikap menyerupai huruf T untuk melatih kekuatan lengan. Dan yang terakhir adalah sikap pesawat terbang. Ya, boleh diganti-ganti kakinya ya, kanan kiri. Oke, baik. Bu Guru harapkan anak-anak bisa memahami di rumah. Kemudian tugasnya adalah mempraktikkan gerak seimbang, lentur, dan kuat yang sudah Bu Ratih contohkan tadi, lalu mengirimkan tugasnya ke guru tematik masing-masing. Oke, Bu Guru akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.